Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan Resor Kota Bogor menangkap seorang supir aplikasi taksi online karena melakukan kekerasan seksual terhadap penumpang. Ketika melakukan pencabulan, pelaku mengelabui korban dengan modus meruat. Hendrianto, sopir taksi online yang disebut melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang perawat, diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bogor Kota. Pencabulan tersebut dilakukan di dalam kendaraannya pada hari Kamis malam 16 Desember lalu. Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan menjelaskan, kejadian berawal saat korban pulang bekerja sebagai karyawan pelayanan home care di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat ingin pulang ke stasiun Kebayoran Lama, korban menggunakan jasa taksi online. Namun dalam perjalanan, pelaku bersedia mengantar sampai ke rumah korban di Bogor. Setibanya di rumah, korban mengalami tindakan pencabulan. Modus yang dilakukan tersangka ialah dengan mengelabui korban bahwa korban sedang diganggu jin dan harus diruat jika tidak mau mati perlahan. Atas tindakan pencabulan tersebut, korban melapor ke Polda Metro Jaya dan pada tanggal 19 Desember pelaku akhirnya ditangkap. Tersangka Hendrianto dikenakan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam perjalanan ini tersangka ini menyampaikan kepada korban bahwa sepertinya korban ini perlu diruqyah atau dibersihkan. Sehingga dasar keterangan itu ketika sampai di rumah daripada korban, ini korban mengiyakan, kemudian diruqyahlah korban ini oleh tersangka. Kemudian dugaan pencabulan ini justru terjadi setelah pelaksanaan ruqyah tersebut. Mereka jalan kembali dalam mobil dan di dalam mobil tersebutlah terjadi pemaksaan atau pencabulan terhadap korban. Sementara itu, pihak Gojek menyatakan sudah menonaktifkan mitra pengendara Gokar dan mencabut sementara akun pelaku untuk kepentingan penyelidikan. Senior Vice President Corporate Affairs Gojek, Ruby Purnomo menyatakan, saat ini Gojek sedang berkoordinasi intensif dengan pihak kepolisian serta perwakilan pihak korban. Gojek menjamin akan mengusut tuntas kasus ini. Kasus dugaan pencabulan terhadap perawat muncul di media sosial Twitter. Akun Amarai_HC melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh karyawannya dengan memention akun Divisi Humas Polri, Komnas Perempuan, dan Gojek Indonesia. Dalam cuitan tersebut, pelapor meminta agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Gojek. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Pemirsa, mengapa kasus pencabulan di taksi online kembali berulang dan bagaimana cara mencegahnya? Kita akan membahasnya bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat malam Pak Susatyo. Selamat malam Mbak Fitri. Baik Pak Susatyo, bagaimana sebetulnya kronologi dari kejadian ini? Jadi kronologis awalnya memang korban EA ini memesan untuk kendaraan online untuk pulang. Kemudian singkatnya bahwa ketika perjalanan pulang, si tersangka Hendri ini seolah-olah dia bisa melakukan ruat atau mengeluarkan jin dari tubuh si korban. Kalau dari sisi usia, korban ini kan sekitar 47 tahun. Kemudian diiming-imingi bahwa seolah-olah ada jin, menggunakan ruat, kemudian sempat dibawa ke rumah, kemudian dengan ritual yang sengaja didesain oleh si pelaku ini dengan bunga dan sebagainya, dimandikan dan sebagainya, sampai akhirnya terjadilah perbuatan pencabulan tersebut. Baik itu yang ada di rumah maupun yang ada kemudian selesai kegiatan ritual tersebut, mencari makan, dan terjadilah yang di dalam kendaraan online tersebut. Dari hasil pemeriksaan visum, memang terdapat bekas luka lecet, ya. Nah, itu yang kita menunjukkan bahwa si pelaku ini memang dengan sengaja memaksa dengan kekerasannya sehingga terjadilah perbuatan cabul tersebut meskipun belum terjadi persetubuhan.
Dan koordinasi karena laporan itu pertama di Polda Metro, kemudian Polda Metro berkoordinasi dengan Polresta Bogor, kami menindaklanjuti segera, maka sekitar pukul 1 malam itu diamankan di Bogor, kemudian setelah melaksanakan joint investigasi, ternyata terjadi di TKP-nya adalah di Kota Bogor, maka kami melaksanakan penyidikan dan sejak kemarin kami sudah menetapkan tersangka dan tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Bogor Kota. Oke. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, Pak Susatyo, apakah aksi ini baru pertama kali dilakukan oleh tersangka atau ada kemungkinan korban lainnya juga? Berdasarkan keterangan, ini adalah yang pertama. Namun demikian, kami masih melakukan penyidikan tambahan apakah ada korban-korban sebelumnya. Sehingga semoga dengan pemberitaan ini, korban-korban yang pernah diperlakukan sama, itu bisa segera melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, khususnya di transportasi online ini. Baik, Pak, apakah betul tersangka atau pelaku ini menggunakan akun milik orang lain dalam aplikasi taksi online-nya? Itu masalah berbeda, tapi tentunya itu menjadi, kalau memang itu benar, maka itu menjadi koreksi evaluasi bagi pihak Gojek atau Gokar, sehingga akun tersebut seharusnya dimiliki memang hanya oleh driver, sehingga tidak pinjam akun atau sebagainya, sehingga apabila terjadi hal-hal seperti ini itu memudahkan bagi para korban ataupun pihak kepolisian untuk melakukan klarifikasi ataupun cek, karena kejadian di online ini kan cukup banyak, tidak hanya masalah ini aja, mungkin ada yang barang ketinggalan dan sebagainya. Kalau menggunakan akun yang memang dimiliki oleh si pengemudi Gokar ini tentunya lebih memudahkan apabila ada kejadian atau kejahatan di transportasi online. Oke, untuk pihak dari transportasi online-nya sendiri, apakah kemudian polisi sudah memintai keterangan atau koordinasinya seperti apa, Pak, selama ini? Jadi koordinasi awal dengan pihak Gokar memang setelah kami mendapatkan data kendaraan, waktu dan sebagainya, memang ditunjukkan bahwa atas identitas yang bersangkutan, sehingga memang itu ditangkap itu di Kota Bogor juga, sehingga memang kami saat ini masih mendalami lagi gitu, apakah menggunakan akun orang lain itu menjadi salah satu modus daripada si pelaku untuk mengelabui dan lain-lain. Oke, untuk jerat pidana dan ancaman hukumannya seperti apa, Pak Susatyo? Saat ini kami menggunakan pasal 289 KUHP, yaitu tentang ancaman kekerasan ataupun kekerasan sehingga terjadi perbuatan asusila terhadap korban dengan ancaman 9 tahun penjara. Baik, tentunya kita harapkan peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Artinya bagaimana himbauan dari pihak kepolisian untuk penumpang, bagaimana kemudian menjaga keselamatan, dan juga untuk pihak transportasi online, bagaimana memastikan keselamatan dan kenyamanan dari para penumpang yang menggunakan jasa transportasi online ini. Tentunya karena itu sifatnya online, itu antara andai kata kejahatan ya, antara korban dan pelaku itu hanya terhubung menggunakan aplikasi. Sehingga apabila menggunakan kendaraan online, jangan lupa setidaknya mencatat ada kodenya, ada nomornya, dan itu bisa diingat. Artinya memang sejak awal apakah sesuai plat nomornya dengan pesanannya, nah itu memang harus sebagai langkah antisipasi awal. Kemudian yang kedua, kalau memang dari posisi duduk ya, kalau kita lihat dari posisi ini, sejak awal si tersangka ini sudah mengarahkan korban duduk di depan. Sehingga ketika tangan korban ini mulai megang kepala, mengatakan bahwa ini ada jin dan sebagainya, itu mudah. Memang lebih aman kalau memang itu duduk di belakang. Sehingga alasannya si tersangka ini duduk kursi belakang itu diletakkan barang sehingga duduk di depan. Tapi barang juga tidak terlalu besar sebenarnya, memang di depan. Yang ketiga tentunya tidak perlu, maksud kami gini, tidak perlu melakukan percakapan yang bersifat private
apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Ini kan awalnya si tersangka ini berusaha ajak ngobrol, kemudian dia menyampaikan, kemudian korban percaya, akhirnya terjadilah perbuatan ini. Nah, sehingga beberapa tips itu saya pikir bisa mengantisipasi, dan apabila terjadi atau ada gelagat buruk, jangan ragu, segera laporkan kepada pihak kepolisian, atau bisa dengan cara berteriak, Baik. buka kacanya, ataupun ya tinggal pencet 110 maka akan tersambung ke kepolisian terdekat. Baik, kita harapkan tidak ada lagi peristiwa seperti ini terjadi ke depannya. Terima kasih Kapolresta Bogor, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro telah berbincang bersama kami malam hari ini.